Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, ini adalah episode yang ke-78. Anda bertanya, Alkitab menjawab. 0812 3308 sekian. Shalom Pak, saya sangat bersyukur bisa ikuti Ekumene Bible Course. Ini melengkapi pemahaman saya dari buku Apakah Keselamatan Bisa Hilang? Karya Bapak. Dan saya selalu antusias ikut Ekumene Bible Course. Ada pertanyaan saya di materi pertemuan ketiga. Bagaimana dengan opa-oma saya yang belum mengenal Tuhan Yesus? Karena memang dulu belum ada Injil masuk ke daerah. Apakah mereka berkenan masuk surga? Saya sudah menjelaskan ini bahwa kemungkinan mereka kalau mengasihi sesama seperti diri sendiri, mereka akan mendapat kesempatan untuk hidup di langit baru, bumi baru atau surga, tetapi bagian masyarakat. Ya, bagian masyarakat. Mereka tidak dimuliakan bersama Yesus, tidak termasuk anggota keluarga kerajaan. Oke. Ya, puji Tuhan. 0811 1099 dan seterusnya. Salam, saya memiliki pertanyaan mengenai perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus terkait keselamatan. Dahulu saya pernah tercekam dengan perumpamaan ini, yaitu mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saya dahulu bertanya-tanya apa yang menyebabkan bisa menjadi bodoh. Apakah bisa terjadi pada diri saya? Setelah memahami keselamatan yang dibukakan pengertiannya oleh Pak Eras dan di khotbah Pak Eras terakhir, yang saya lupa di khotbah yang mana Bapak menyinggung perumpamaan ini, dan membuat saya teringat kembali akan pertanyaan-pertanyaan di benak saya. Ke-10 gadis sama-sama menunggu mempelai, ya, menunggu mempelai datang, sama-sama membawa pelita, sama-sama ketiduran, karena lama menunggu dan mungkin lelah. Yang beda hanya minyak dengan cadangan di buli-buli. Minyak yang setahu saya bicara mengenai Roh Kudus, ya. Yang saya tidak mengerti sudah sama-sama berbuat begitu banyak, tapi akhirnya kelima gadis bodoh tidak dapat memasuki pesta. Tragis sekali. Pertanyaan saya, Pak, jika perumpamaan ini dikenakan di kehidupan situasi sekarang, apa yang bisa menyebabkan kebodohan itu atau menjadi seperti 5 gadis yang bodoh itu? Nah, ini begini kepada penanya. Minyak itu bukan Roh Kudus, tidak selalu bicara minyak itu Roh Kudus. Bahkan di Alkitab tidak selalu ular itu iblis. Ada satu ayat juga yang mengatakan seperti ular dinaikkan di padang gurun, yaitu Nehustan namanya. Ketika bangsa Israel dihukum dengan dipakut ular, seperti ular dinaikkan di padang gurun, demikian Yesus dinaikkan di kayu salib. Nah, ini contoh yang ekstrim ya. Jadi bicara minyak tidak selalu bicara Roh Kudus. Minyak di sini bicara mengenai sikap berjaga-jaga. Semua kita juga memiliki kekurangan dan kelemahan, ya toh. Tetapi orang yang selalu mengoreksi diri, seakan-akan hari ini hari terakhir hidup kita, seakan-akan kita tidak memiliki waktu lagi untuk membenahi diri,
itu akan selamat. Akan selamat. Jadi minyak itu sikap berjaga-jaga, ya. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Nanti lengkapnya lagu ini saya nyanyikan di kebaktian, ya. Melalui Truth ID saya akan menyanyikan lengkap lagu ini. Begitu. Jadi minyak di sini bicara mengenai sikap berjaga-jaga. Ya, itu saja. Oke. Lalu saya mau meneruskan 0813 1901 98 dan seterusnya. Salam, saya peserta Ekumene Bible Course. Setelah mendapatkan pengajaran tentang keselamatan, semakin terang benderang bagi saya bahwa keselamatan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak bisa tinggal diam. Kenyataan banyak saudara-saudara saya yang tidak berbuat apa-apa, bahkan dosa tetap lancar dan menyangka sudah selamat, sudah yakin masuk surga. Itu terjadi bagi yang terlahir dari keluarga beragama Kristen. Sama dengan saya yang juga terlahir dari orang beragama Kristen, dengan keadaan orang-orang Kristen sekitar saya juga begitu. Pertanyaan saya, ketika menghadap pengadilan surga, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pemimpin karena dia tidak menyampaikan kebenaran yang sejati, atau kita sendiri yang menanggungnya karena kebodohan atau ketidaktahuan kita? Yang pertama, pemimpin, karena pemimpin, ya, yang dikatakan oleh surat Yakobus, guru akan dihakimi atau pengajar akan dihakimi dengan ukuran yang berbeda. Saya akan dihakimi dengan ukuran yang berbeda. Kalau sampai saya menyesatkan saudara, saya bukan hanya terhukum, mungkin juga terlaknat lebih berat dari saudara. Jangan banyak di antara kamu yang mau menjadi guru. Karena, kata firman Tuhan, guru dihakimi dengan ukuran yang berbeda. Orang tuh mau ngotot, mau jadi pendeta. Ngotot pengen jadi pengkhotbah. Ngerti enggak? Pengkhotbah dihakimi dengan ukuran yang berbeda. Memang banyak orang mau jadi pendeta karena gampang, pekerjaannya tidak dituntut target, tapi hidupnya bisa lebih nyaman dari sales, lebih nyaman dari petani. Akhirnya pendeta-pendeta seperti itu tidak membawa orang ke surga. Dan banyak sekali. Jangan-jangan lebih banyak yang begitu. Nah, tetapi jemaat pasti punya nurani. Tuhan pasti bicara juga. Ini tidak tepat. Ini ada yang salah. Seperti penanya ini, ya, pasti ya, penanya ini, ya, yang nanya ini Evi, ya. Saya Evi, peserta Ekumene Bible Course. Seperti kamu, Evi, kamu kecil Kristen dan pasti tidak mengenal saya sebelumnya. Tapi begitu mendengar suara kebenaran, ini yang benar. Terus Evi mau menyambut kebenaran firman,
Evi mau berubah, Evi mau bertobat. Nah, itu dia. Mantap. Bisa masuk kerajaan surga. Khususnya menjadi anggota keluarga kerajaan. Ya, Vi, selamat berjuang. Bagaimana ya caranya agar bisa memberitahukan tentang keselamatan yang sesungguhnya kepada mereka, sedangkan mereka hidup dalam sistem gereja yang sangat kuat pengaruhnya? Ya, tidak bisa tidak. Yang pertama, kita berdoa, tapi tidak cukup. Yang kedua, menjadi contoh. Hidup di tengah-tengah mereka, menjadi teladan, menjadi keteduhan untuk mereka, ya Vi. Tuhan memberkati. Selamat berjuang untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Dan itu sebenarnya visi yang Tuhan taruh di hati saya. Itu beban saya. Saya tidak memaksa orang menjadi anggota gereja saya atau masuk sinode saya. Saya benar-benar tulus agar mereka mengenal kebenaran dan nanti bersama-sama masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Tuhan berkati. 0813 9776 dan seterusnya. Salam Pak Eras, senang setiap hari bisa bertemu Bapak setiap hari dalam setiap program. Saya seorang istri, sudah menikah sekitar 24 tahun. Mulai tahun 2000 suami saya memakai narkoba sampai sekarang. Bagaimana saya harus menghadapinya supaya kami sama-sama selamat? Apakah perceraian suatu solusi, Pak? Perceraian bukan solusi sama sekali, apalagi Anda punya anak. Itu akan membawa parut goresan luka yang tidak mudah terhapus atau mungkin tidak pernah akan terhapus di dalam hati anak-anak kita. Jangan sekali-kali berpikir tentang perceraian. Dan kepada Bapak Ibu, suami istri, kata yang pantang diucapkan adalah bercerai. Lalu bagaimana? Ibu harus memandang ini sebagai proyek besar yang bukan hanya mendatangkan keselamatan bagi suami dan anak-anak, tapi bagi ibu sendiri. Tuhan mempersiapkan ibu menjadi orang yang luar biasa di kerajaan surga. Hadapi masalah ini. Hadapi masalah ini dengan baik, dengan tenang, ya. Hadapi dengan baik dan tenang, maka ibu akan jadi orang luar biasa. Ibu akan terasah oleh keadaan ini. Jangan merasa menyesal. Nanti di kekekalan ibu baru tahu bahwa ternyata keadaan ini membuat ibu cemerlang. Ibu jangan melihat orang yang suaminya tidak kena narkoba, suaminya yang baik di mata manusia maksudnya. Ya, bisnismen yang tidak selingkuh, tidak main judi, tidak kena narkoba, ya. Itu lebih menguntungkan. Belum tentu. Kecuali suami itu betul-betul takut akan Allah yang membawa istrinya ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau hanya suami tidak selingkuh, tidak main judi, ya ekonominya baik atau mencari uang dengan cakap, justru menjerumuskan orang menikmati dunia menjadi seperti surga dan bisa semuanya tidak masuk surga. Dalam keangkuhan, kesombongan, menekan pegawai, belum korupsi, wah itu tidak ada suasana rohani. Jadi ibu harus melihat ini bukan sebagai kecelakaan. Ya, paham ya? Oke. Ibu harus merasa bersyukur dengan kondisi ini di tengah-tengah kepedihan hati dan beratnya perjalanan hidup. 0815 1302 dan seterusnya. Salam, nama saya ini. Saya saat ini selalu mengikuti seminar keselamatan dan khotbah-khotbah Bapak Pendeta Erastus dan sangat membantu saya untuk memahami kebenaran akan firman Tuhan. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah orang yang belum mengenal sama sekali Tuhan Yesus dan hidup selalu dalam kebaikan, hidupnya baik di dunia ini, dapat masuk surga? Saya belum jelas mengenai penjelasan Bapak Pendeta Erastus mengenai hal ini. Apakah bisa masuk surga atau tidak? Bisa,
Kalau dia mengasihi sama seperti diri sendiri, dia masuk surga. Jadi perbuatan baik itu mengasihi sama seperti diri sendiri ya. Bisa masuk surga. Tetapi tidak menjadi anggota keluarga kerajaan. Hanya menjadi anggota masyarakat. Sedangkan kita akan memerintah bersama Yesus. Dimuliakan bersama Yesus menjadi anggota keluarga kerajaan. Karena berkualifikasi sebagai anak Allah, artinya berkeberadaan seperti Bapa. Maka ini harus diperjuangkan. Apakah orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hidupnya hanya sampai baik saja, tapi tidak mencapai serupa dengan Allah, sesuai rancangannya dapat masuk surga? Oh iya, mereka jadi masyarakat. Sangat berpotensi menjadi anggota masyarakat. Tetapi kepada penanya, saya mau beritahu bahwa menerima Yesus itu artinya apa? Menerima Yesus bukan hanya mengakui dia Tuhan dan Juru Selamat lalu menjadi Kristen. Menerima Yesus artinya menghidupkan Yesus di dalam hidupnya. Menyambung pertanyaan nomor 2. Apabila orang ini sudah masuk ke dalam kodrat ilahi, tapi selama dalam proses orang ini meninggal, apakah dapat masuk surga? Menyambung pertanyaan kedua, apabila orang ini sudah masuk dalam kodrat ilahi, tapi selama dalam proses orang ini meninggal, apakah dapat masuk surga? Kalau sudah masuk proses kodrat ilahi itu pasti masuk surga. Pasti. Tetapi masalahnya apakah menjadi anggota masyarakat atau menjadi anggota keluarga kerajaan. Kalau menjadi anggota keluarga kerajaan, pasti grade-nya tidak tinggi karena masih ada grade-grade di dalam kerajaan surga, ada upah istilahnya. Tapi pertanyaan ini sebenarnya tidak tepat. Karena Tuhan tidak mungkin memanggil orang pilihannya, apalagi sedang dalam proses kodrat ilahi, dalam keadaan tidak siap. Tidak mungkin. Karena rambut kepala kita pun terhitung. Jadi kalau kematian kita pun pasti didesain Allah begitu rupa, khusus bagi orang-orang yang serius mau berubah, mau menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Apakah memang ada di surga masuk dalam kerajaan surga atau masuk dalam jemaat surgawi ini? Apa bedanya? Apakah jemaat surgawi termasuk surga juga? Ya, jemaat surgawi itu kan hanya istilah. Surga itu menunjuk tempat, surgawi itu bersifat. Jadi semua yang masuk surga itu ya jemaat surgawi. Tetapi ada yang menjadi anggota keluarga kerajaan dimuliakan bersama Yesus, tapi yang lain menjadi anggota masyarakat. Bagaimana dengan orang tua yang sudah tua menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak bisa melaksanakan hidup sesuai dengan gambar dan rancangan Allah karena kondisi fisik yang sudah tidak mungkin untuk itu. Orang-orang tua yang menerima Yesus dengan tulus pasti orang baik. Walaupun tidak selalu, pada umumnya baik. Tapi kalau hatinya baik itu pasti masuk kerajaan surga. Jadi kalau menerimanya tulus itu, aku terima Engkau ya Tuhan, tulus, itu pasti baik. Ya kalau tidak terlalu yakin, biasanya baik. Ya. Tapi kalau orang jahat terima Yesus pun, ya aku terima, tapi dengan hati yang tidak akan tulus. Ya. Oke. Jadi orang-orang ini bisa masuk menjadi anggota keluarga, menjadi anggota masyarakat, ya. Tapi tidak bisa menjadi anggota keluarga. Tapi puji Tuhan bisa masuk surga itu juga sudah luar biasa, walaupun anggota masyarakat. Tetapi kalau kita diberi Tuhan kesempatan menerima anugerah menjadi anggota keluarga kerajaan, ya jangan menyanyiakan kesempatan yang besar ini. Jangan berkata, wah saya jadi anggota masyarakat saja. Orang-orang itu biasanya bengkok. Lebih baik tidak pernah mendengar Injil daripada mendengar Injil lalu mengucapkan kalimat itu. Kemungkinan dia tidak bisa masuk surga. Kemungkinan anggota masyarakat pun tidak. Biasanya orang begini licik. Sudah tahu anugerah begitu besar dia sia-siakan. Ya. Kalau anak seorang konglomerat yang bisa kuliah sampai S3 lalu berkata enggak SD aja, itu pasti brengsek bukan?
brengsek. Ya. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas jawaban yang diberikan Bapak Pendeta Rastus. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak. Amin. Terima kasih. Kembali kasih ya. 0821 111 4 dan seterusnya. Salam Pak, pertanyaan. Apakah orang Kristen yang sudah mengerjakan keselamatan namun pada suatu titik mati bunuh diri bisa dikatakan dengan tegas bahwa orang itu masuk neraka? Atau kita jawab dengan kalimat bahwa itu kedaulatan Allah yang menentukan? Terima kasih. Oh ya, semua juga pasti ada dalam kedaulatan Allah. Tetapi jangan lupa kedaulatan Allah itu bukan pada penetapannya orang selamat atau tidak. Kedaulatan Allah adalah penetapan pada tatanan yang Allah pasti tegakkan. Orang yang mengerjakan keselamatan itu orang yang menjadi calon balon. Ya. Balon dari anggota keluarga kerajaan. Orang seperti ini akan dipelihara Tuhan luar biasa. Kalau dia meninggal, seperti yang saya kemukakan tadi, dan Tuhan sudah melihat ini bijaksananya meninggal dunia saja daripada nanti rusak, paling tidak masuk anggota masyarakat. Nah, pertanyaan ini ada salah. Salahnya Tuhan tidak mungkin memanggil anaknya pada saat yang tidak siap meninggal dunia. Alkitab mengatakan rambut kita terhitung. Artinya rambut kita ditandai. Satu rambut pun berharga apalagi seluruh keselamatannya. Jadi Tuhan tidak mungkin memanggil kita pada saat kita tidak siap. Ya. Terima kasih. 0838 376 dan seterusnya. Pak, saya ingin bertanya dari ketiga pemahaman tentang keselamatan, Calvinism, Arminian, dan Monism, mana yang benar menurut Alkitab? Saya tidak menilai masing-masing. Karena yang saya tahu masing-masing juga memiliki peran dalam perjalanan sejarah gereja. Saya tidak termasuk tiga-tiganya. Orang sering berkata saya ini Arminian. Saya tidak Arminius. Saya tidak Arminian. Saya tidak ikut Yakobus Arminius. Nah, kadang-kadang orang-orang Calvinism memandang kalau tidak ikut Calvinis pasti Arminian. Itu tidak boleh begitu. Ya. Ya. Kalau ada dua politisi, ya, A dan B, ada yang melawan A, oh pasti B loh, ada C, D, E, F kok gimana? Jangan-jangan dianya sendiri juga tokoh, bisa saja kan? Ya kan? Oh kalau bukan bapak ini pasti bapak itu. Enggak. Kalau tidak sesuai dengan pandangan Agustinus, oh pasti lawannya Agustinus, Pelagius. Pelagius itu dianggap sesat. Ya supaya nih orang itu dianggap sesat maka diakui Pelagius. Nah ini juga sebenarnya licik, itu tidak boleh begitu. Nah orang-orang Kristen begitu biasanya hatinya bengkok, mau menang sendiri. Calvinism lawan Arminian. Arminian pada masanya dianggap salah, dianggap sesat, lalu dikalahkan. Calvinism yang kuat. Jadi kalau orang tidak sesuai Calvin lalu bilang Arminius, pasti Arminius, sesat. Nah, kan kalau di sejarah gereja yang dulu dianggap sesat menjadi tidak sesat, yang tidak sesat dianggap sesat. Jadi hari ini saya mengikuti Alkitab saja. Ya, saya sudah tidak mau ikut-ikutan pendapat orang. Makanya lihat, saya tidak pernah menyinggung-nyinggung tokoh-tokoh itu. Jarang sekali. Saya membangun teologi tidak berdasarkan pandangan teolog manapun. Kalau cocok sama cocok kebetulan atau memang cocok. Tapi saya tidak ikut dia. Perhatikan buku yang saya tulis atau khotbah saya. Semua dasarnya Alkitab. Ayat ke ayat, bahasa asli. Saya eksplorasi, saya gali sendiri. Bukan, menurut pandangan A begini, B begini. Yang benar A atau B. Harus biblical. Ya. Ini bukan pemikiran Kristen, maksud saya
Apa yang saya bagikan bukan pemikiran Kristen berdasarkan para teolog atau masa lalu. Bahkan saya pun juga tidak berdasarkan konsili atau siapapun. Alkitab otoritas tertinggi di atas teolog, konsili atau pandangan siapapun, ya. Dan di atas doktrin manapun. Oke? Terima kasih. 0812 9613 dan seterusnya. Saya ada pertanyaan. Jadi bumi ini sesungguhnya adalah surga bila Adam tidak jatuh dalam dosa. Berarti Taman Eden itu ada di bumi ini dong ya. Bukankah manusia dihalau dari Taman Eden dan jalan menuju pohon kehidupan dijaga oleh para kerub? Jadi Eden itu di bumi dong. Ya, tanda tanya. Bukankah manusia dihalau dari Taman Eden dan jalan menuju pohon kehidupan dijaga oleh pada kerub? Tanda tanya. Sebelumnya saya berpikir Taman Eden itu adalah surga karena Adam jatuh dalam dosa. Dia diusir dan ditempatkan di bumi. Tempat Lucifer yang jatuh juga ditempatkan. Apakah Taman Eden dan Taman Firdaus itu adalah tempat yang sama? Roh orang percaya setelah meninggal akan ditempatkan di Hades yang nyaman. Itu maksudnya Firdaus kah? Oke, pertanyaan yang berikut, yang apakah Taman Eden, Taman Firdaus itu adalah tempat yang sama? Roh orang percaya setelah meninggal akan ditempatkan di Hades yang nyaman, bukankah? Apakah itu maksudnya Firdaus? Dua ini tidak saya jawab karena saya jawab di penjelasan mengenai surga. Yang saya jawab adalah mengenai pohon kehidupan. Ya. Apakah Eden di bumi? Ya. Karena jelas ada sungai Efrat dan Tigris. Tidak mungkin ada sungai Efrat dan Tigris di tempat lain. Atau kebetulan sama namanya. Tidak mungkin. Ya. Eden di bumi ini. Oleh sebab itu memahami cerita atau kisah Adam dan Hawa tidak boleh secara harafiah. Harus dipahami secara figuratif atau kiasan. Tetapi kalau saudara mau memahaminya secara harafiah, ya sebenarnya tidak masalah. Tapi maknanya jadi tidak terlalu dalam. Petik buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, mata dapat terbuka. Itu mistik. Tidak mungkin perut kenyang, mata jadi terbuka atau pikiran berubah. Banyak pohon yang ditanam di taman itu. Jelas Alkitab mengatakan yang baik untuk dimakan buahnya. Lalu wow. Ya. Kemudian ya, ada dua pohon di tengah taman. Namanya saja buah pengetahuan yang baik dan jahat. Mengisyaratkan ini bicara soal masukan di dalam jiwa atau pikiran. Pohon kehidupan. Loh, lah emangnya apel, mangga, pisang tidak menghidupkan? Ada makanan untuk jasmani, ada makanan yang dikonsumsi jiwa atau pikiran. Jadi ini harus dipahami secara figuratif. Ya, untuk itu ikuti pembahasan saya mengenai pemilihan. Lengkap saya bicara mengenai hal ini. Kalau saya bicara menjawab pertanyaan ini secara singkat, nanti orang pikir jawaban saya dangkal tanpa berdasar. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan yang cerdas ini. Saya senang. Ya. Salam Bapak Gembala 0821995118 dan seterusnya. Salam Pak Gembala, saya dari Papua Merauke. Bersuka cita atas berkat rohani yang terus ditabur oleh Bapak. Menyimak seminar berkemas-kemas, pertanyaan saya. 1. Tubuh seperti apa yang akan bertanggung jawab di pengadilan Allah? Tubuh kekal. Ya. Tubuh yang tidak bisa mati. Nah, dengan masuk kerajaan surga, tubuh yang kekal itu menikmati kehidupan. Yang binasa tidak ada jawaban yang jelas dan tidak perlu kita tahu. Tapi yang masuk surga dengan tubuh seperti ini, tidak akan mati, kita menikmati kehidupan. Makan minum seperti apa ketika sudah di surga? Makan minum seperti di bumi. Nanti penjelasan mengenai surga akan menjawab ini. Apakah di surga kita tinggal rumah masing-masing? Belum tentu. Yang itu tidak terlalu jelas
dan mungkin tidak terlalu penting. Tetapi kehidupan di surga nanti seperti di bumi dengan seluruh apa yang dipandang Allah sungguh amat baik ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 4. Setelah mati langsung diadili dan langsung masuk dalam salah satu tempat, yaitu orang baik anggota masyarakat dan orang yang sempurna ke tempat dimuliakan. Ini jawabannya ada di dalam surga. Seminar Ekumene Bible Course mengenai surga. Jadi setelah mati orang tidak masuk surga kekal atau neraka kekal. Masuk yang namanya Sheol dalam bahasa Ibrani, Hades dalam bahasa Yunani. Yaitu dunia orang mati, itu dalam bahasa Ibraninya Sheol, dalam bahasa Yunaninya Hades. Lalu di dalam Hades itu atau dalam Sheol itu ada Pulake, ada Tartaro, ada Abusos. Apa itu? Ikuti penjelasan saya mengenai surga, saudara-saudara, ya, di Ekumene Bible Course yang membahas mengenai surga. Demikianlah episode kita berakhir. Sampai jumpa di episode mendatang. Tuhan memberkati.